Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok Muhammad Sunzuri, Hafifah Safinatul Kulsum, Dwi Nur Rahmatin, dan saya sendiri Silviani Marsanda akan menjelaskan terkait materi kami yang berjudul Civil Society atau Masyarakat Madani. Baik, langsung saja ke penjelasan. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Masyarakat madani juga disebut masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Mun'im 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang menjawatan dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang berjadikan demokratis dan berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Mahasin 1995 menyatakan bahwa kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Istilah madani menurut Munawir 1997 sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau berperdata. Konsep masyarakat madani menurut Majid 1997 kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang semena-mena di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Hal 1998 mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita, atau suatu komunitas yang dapat terjewatankan dalam kehidupan sosial. Sejarah masyarakat madani. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society. Pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societas civilis yang identik dengan negara. Filsuf Yunani Aristoteles yang memandang masyarakat sipil sebagai suatu sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society yang berkembang di masa ini, yakni masyarakat sipil di luar dan penyeimbang lembaga negara. Pada masa ini civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politika. Lalu fase kedua, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, ia lebih menekankan visi etis pada civil society. Dalam kehidupan sosial, pemahaman ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada tahun 1792, Thomas Paine memakai wacana civil society sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Fase keempat, G.W.F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atau pandangan Paine. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Pandangan ini menurut pakar politik Indonesia, Rias Rashid, erat kaitannya dengan perkembangan sosial masyarakat bourgeoisie Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh pejuang pelepasan diri dari pengekangan dominasi negara. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis dan Tocqueville 1805-1809.
bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika. Ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Berperadaban tinggi yang berarti bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan bermanfaat memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan umat manusia. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Peran masyarakat madani di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, terdapat beberapa pokok pikiran penting dalam pandangan hidup demokrasi, yaitu pentingnya kesadaran kemajemukan atau pluralisme, makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya kedewasaan untuk menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kalah suara, mengurangi dominasi kepemimpinan, menjunjung tinggi moral dalam berdemokrasi, terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, dan menjalin kerjasama dan sikap yang baik antar warga masyarakat yang saling mempercayai iktikat baik masing-masing. Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia bisa dirintis melalui penyelenggaraan program pendidikan. Peningkatan perekonomian rakyat bisa terpenuhi melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Untuk membangun masyarakat yang maju dan berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa, ada 3 syarat. 1. Menciptakan inovasi dan kreasi. 2. Mencegah kerusakan-kerusakan sumber daya. Dan 3. Pemantapan spiritualitas. Masyarakat madani itu hendaknya kreatif dalam berbagai hal baru, antisipatif dan preventif terhadap segala kemungkinan buruk, serta ketuhanan yang Maha Esa. Jika syarat-syarat dan komponen-komponen masyarakat madani berdaya secara maksimal, maka tata kehidupan yang demokrasi akan terwujud. Selain itu, ikut membangun dan memperdayakan masyarakat. Masyarakat madani juga ikut mengkontrol kebijakan-kebijakan negara. Dalam pelaksanaannya, mereka bisa memberikan saran dan kritik terhadap negara. Saran dan kritik itu akan objektif jika ia tetap independen. Masyarakat madani suka tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru karena adanya sentralisasi, kekuasaan, korporatisme, dan biokratisasi di hampir seluruh aspek kehidupan, terutama terbentuknya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan profesi dalam wadah tunggal. Itu tadi penjelasan mengenai civil society atau masyarakat madani. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.